Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Aziz sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tak henti-hentinya telah memberikan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam pertemuan sore ini tanpa kendala berarti. Sebelum kita membahas tentang pembentukan karakter dengan pendekatan kajian kognitif, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 rombel 4. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Purwanti dengan NIM 15 11 42 11 61. Perkenalkan, nama saya Ruelo Novito Yusuf dengan NIM 1511421164. Saya Muhammad Taik Mutawif dengan NIM 1511421168. Saya Dianugrahani Aining Tias dengan NIM 1511421175. Saya Laudina Swasti Arsih dengan NIM 1511421191. Perkenalkan, nama saya Sabrin Alea Hasan dengan NIM 1511421194. Perkenalkan, nama saya Jasmine Anugrah Cahyawati, NIM 1511421205. Saya Nina Listiani dengan NIM 1510121131. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Dian. Silakan. Baik, terima kasih Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognitif. Kognitif adalah istilah yang digunakan psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang akan seseorang dapatkan untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintetis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan aspek kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi dengan kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih Dian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Laudina. Silakan. Terima kasih Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan untuk berpikir. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto, yaitu kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian. Menurut Piaget dalam City Partini, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget dalam City Partini bahwa pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Menurut Sumiarti dan Padmonodewo, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan sel otak dan perkembangan hubungan antar sel otak. Terima kasih. Terima kasih Laudina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alea. Silakan.
Di teori pengembangan karakter menurut Lev Vygotsky ini, dia beranggapan bahwa anak mengkonstruksikan pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial. Anak mengkonstruksikan secara aktif pengetahuannya melalui cara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Di teori perkembangan menurut Vygotsky ada dua elemen. Yang pertama, elemen zone of proximal development dan elemen scaffolding. Di elemen zone of proximal development adalah celah antara apa yang anak dapat kerjakan secara mandiri dan apa yang dia tidak dapat kerjakan, bahkan dengan bantuan seseorang yang lebih terampil dari dia. Contohnya kayak bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya. Hal yang sama dikemukakan oleh Santrock yang menyatakan bahwa zone of proximal development yaitu istilah yang dikemukakan oleh Vygotsky untuk berbagi tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai oleh anak-anak sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Di elemen yang kedua, yaitu scaffolding, berarti merubah tingkat dukungan. Pada saat anak belajar lewat guru atau orang tua agar menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Saat anak belajar konsep baru, orang dewasa seperti guru dan orang tua dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep tersebut. Berdasarkan penjelasan barusan, dapat diketahui bahwa ada zona di mana anak bisa belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain, tapi di sisi lain apabila anak tidak mampu belajar secara mandiri, dia akan memerlukan bantuan orang lain. Untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan anak ke arah yang lebih tinggi, diperlukan bantuan orang lain yang punya kemampuan lebih tinggi daripada dia. Dalam konteks belajar materi yang akan diajarkan harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang si anak ini miliki. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Jasmine. Terima kasih, Alea. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nila. Baik, selanjutnya teori pengembangan kognitif menurut John Piaget. Beliau mendeskripsikan 5 aspek yang terlibat dalam proses terbentuknya kognitif pada anak, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan equilibrium. Pertama, ada skema. Di sini skema yaitu tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Skema berkembang dalam otak anak didasarkan pada pengalaman yang diperoleh oleh anak. Skema yang berkembang pada anak ini meliputi skema yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan skema perilaku. Dan skema yang berkaitan dengan aktivitas kognitif atau skema mental. Kemudian ada asimilasi. Menempatkan informasi ke dalam skema atau kategori yang sudah ada. Konsep asimilasi ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk mendeskripsikan bagaimana anak mengkonstruksi pengetahuannya. Skema ini akan terus berkembang dan semakin kompleks apabila anak secara aktif mengeksploitasi lingkungannya. Informasi yang diperoleh oleh anak dari hasil eksploitasi tersebut akan memperkaya struktur kognitif pada skema anak. Ketiga, ada akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skemata baru atau pengubahan skemata lama. Asimilasi dan akomodasi terjadi sama-sama saling mengisi pada setiap individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada proses ini, perlu untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak. Antara asimilasi dan akomodasi harus ada keserasian dan disebut oleh Piaget adalah keseimbangan. Terima kasih, Nila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organisasi dan equilibrium. Yang pertama ada organisasi. Organisasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dengan kata lain, organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas yang semakin akurat. Kemudian ada equilibrium.
Equilibrium merupakan mekanisme yang diusulkan Beckett untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Pergeseran ini terjadi saat anak-anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrium dalam mencoba memahami lingkungannya. Equilibrium terjadi apabila ada suatu informasi baru yang diperoleh anak, namun informasi tersebut menimbulkan kebingungan pada anak atau memicu munculnya konflik kognitif. Hal ini disebabkan karena informasi baru tersebut merupakan objek yang dikenal, namun karakteristik objek tersebut tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam skemanya. Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faik. Silahkan. Selanjutnya ada tahapan kognitif manusia menurut usia. Tahapan kognitif manusia menurut usia terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu periode sensasi motor yang berlangsung pada usia 0-2 tahun. Pada periode ini, tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem pengendaraan untuk mengenal lingkungannya dan untuk mengenal objek. Periode selanjutnya ada periode praoperasional yang berlangsung pada umur 2-7 tahun. Pada periode ini, anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Selanjutnya ada periode konkret. Ini berlangsung pada usia 7-11 tahun. Pada periode ini, anak sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Yang terakhir ada periode operasi formal yang berlangsung pada umur 11 tahun sampai dewasa. Periode operasi ini merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah dan dapat menerima pandangan orang lain. Selanjutnya ada faktor perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat Schopenhauer mengemukakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Taraf intelijensi sudah ditentukan sejak lahir. Selanjutnya ada faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda. Atau teori ini dikenal dengan teori bola rasa. Intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih Faik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruelo. Baik, terima kasih Jasmine. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Faik. Selanjutnya ada faktor kematangan tiap organ fisik maupun psikis. Dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, hal itu berhubungan dengan usia kronologis. Lalu yang keempat ada faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Lalu yang kelima ada faktor kebebasan. Keleluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan. Terakhir, yang keenam ada faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan, yaitu yang pertama ada pembentukan sengaja atau sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ruelo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh pembentukan karakter dengan aspek kognitif. Salah satu contoh implikasi kajian kognitif dalam pembentukan karakter yaitu dengan menerapkan strategi
multiple intelligence. Teori multiple intelligence ini dicetuskan oleh Howard Gardner. Howard Gardner mengatakan multiple intelligence meliputi kecerdasan. Pertama, cerdas bahasa atau linguistic intelligence. Kecerdasan ini fokus pada berpikir dalam kata-kata. Kedua, logika matematika atau logical mathematical intelligence. Berpikir dengan penalaran atau logika. Ketiga, visual spasial atau visual or spatial intelligence. Berpikir dalam cerita dan gambar. Keempat, musical intelligence. Berpikir dalam melodi. Kelima, gerak tubuh atau kinesthetic atau body or kinesthetic intelligence. Berpikir melalui sensasi dan gambar gerak tubuh. Keenam, alam atau natural intelligence. Berpikir dalam alam. Ketujuh, sosial atau interpersonal intelligence. Berpikir melalui komunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, kedelapan, cerdas diri atau intrapersonal intelligence. Berpikir secara reflektif. Contoh penerapan teori multiple intelligence dalam pengembangan karakter pada mahasiswa. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Mahasiswa dapat menyusun tugas ilmiah dan berbicara ketika dalam kelas dengan memperhatikan kesantunan dan kaidah berbahasa Indonesia. Kedua, kecerdasan logika matematis. Mahasiswa dalam menangani permasalahan dapat berpikir secara logis. Ketiga, visual spasial. Mahasiswa dapat melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Keempat, kecerdasan musikal. Mahasiswa dapat mengekspresikan emosinya lewat seni dan menciptakan lagu atau memainkan alat musik. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Ketika berbicara di dalam forum, mahasiswa dapat menyelaraskan antara ekspresi wajah dan gestur tubuh. Keenam, kecerdasan alamiah. Mahasiswa mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Ketika mengerjakan tugas kelompok, mahasiswa dengan anggota kelompok dapat melakukan kerjasama dengan kelompok dengan baik. Kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Mahasiswa dapat mengatur waktu dengan baik. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 3, rombel 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.